Apa? Bukan. Mohon perhatian, Wali Kota Bandung tiba di tempat acara. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara pemaparan dan penandatanganan perjanjian kinerja SKPD tahun 2015 di tempat ini pada hari Senin 30 Maret 2015 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, khususon yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang hadir di tengah kita Bapak Muhammad Yusuf Ateh beserta jajarannya. Yang saya hormati para asisten dan kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung, hadir juga para camat dan seluruh kasubag program yang hadir juga memenuhi ruangan ini, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji Tuhan, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, di tengah-tengah kesibukan kita, semua kita masih diberikan curahan dan limpahan nikmat untuk dapat bersilaturahmi dalam hadir pada acara yang sangat strategis, yaitu penandatanganan perjanjian kinerja. Bapak Wali Kota yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan laporan
Dan sebagaimana dimaklumi bahwa acara yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bagian dari agenda besar dan strategis untuk mengukir sejarah, mewujudkan nilai sakit Kota Bandung yang sempurna. Tentu adalah apa yang menjadi harapan Pak Wali dan Pak Wakil, sakit yang juara. Sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 24 November 2014. Sejak dicanangkan pada tanggal 24 November 2015, berbagai langkah strategis dan sistematik telah dilakukan. Langkah-langkah tersebut merupakan tentu menjadi solusi dan jawaban atas identifikasi persoalan yang menyebabkan nilai sakit Kota Bandung saat itu berada pada kategori C dengan nilai 4880. Tentu ini sangat memprihatinkan, Pak Wali. Setidaknya ada 3 hal yang mutlak harus diperkuat sesuai dengan arahan Bapak pada saat itu agar agenda besar mengukir sejarah bisa kita wujudkan. Yang pertama, perlunya penguatan pemahaman Kepala SKPD dan kesungguhan Kepala SKPD terhadap sakit atau menjalankan masuk dalam budaya kinerja. Yang kedua, memperkuat soliditas SKPD yang menjadi leading sektor sakit, yaitu Bapeda, Inspektorat, dan bagian Orpat. Ketiga, memperkuat komitmen pimpinan daerah yang telah diarahkan oleh Pak Wali dan Pak Wakil, berkaitan dengan juga beririsan dengan komitmen para pimpinan SKPD. Bapak Wali Kota yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, komitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan sakit juara terasa sangat kuat diawali dengan periode kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Komitmen ini selain merupakan bagian dari karakter unggul sebagai tercermin dalam moto Juang Kota Bandung, yaitu Bandung Juara, juga sejatinya merupakan amanah yang melekat dan tertuang pada RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018. Tanggal 24 November 2014 merupakan momentum penting dalam ikhtiar mengukir sejarah menuju sakit juara, karena pimpinan daerah secara konsisten mendukung dan melakukan langkah agar manajemen kinerja berjalan dan tata kelola pemerintahan di Kota Bandung. Dalam berbagai kesempatan, terutama pada saat rapat-rapat pimpinan yang secara rutin dilaksanakan, manajemen dan budaya kinerja selalu menjadi agenda utama. Selain itu, salah satu strategi cemerlang yang dilakukan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Kota adalah dengan melakukan penguatan kapasitas para kepala SKPD bekerja sama dengan Kementerian PAN dan RB. Yang hadir di tengah-tengah hari ini, Pak Ate, saya mohon izin Pak Wali untuk oplos untuk Pak Deputi. Peran kuat dan menonjol dari Bapeda, Inspektorat dan bagian Orpat menjadi kata kunci penting bagi keberhasilan sakit. Karena SKPD, unit kerja tersebut bertanggung jawab terhadap unsur-unsur dari sakit. Bapeda bertanggung jawab atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja. Inspektorat bertanggung jawab atas evaluasi kinerja, adapun bagian Orpat bertanggung jawab terhadap seluruh laporan kinerja, dan seluruh SKPD bertanggung jawab terhadap capaian kinerja yang menjadi komitmen apa yang menjadi tertuang dalam Renstra masing-masing. Dalam kerangka penguatan soliditas antara Bapeda, Inspektorat, dan bagian Orpat, telah ditetapkan surat perintah Sekretaris Daerah Bandung tentang tim fasilitasi sakit Kota Bandung menuju juara. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, penguatan kapasitas bagi para kepala SKPD merupakan bagian yang sangat elementer karena berkaitan erat dengan pemahaman dan tanggung jawab kepala SKPD terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Keterlibatan dan kehadiran kepala SKPD dalam konteks sakit dan atau manajemen kinerja merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan sakit dan atau manajemen kinerja, karena dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja SKPD merupakan tanggung jawab kepala SKPD tentunya sebagai pengguna anggaran, sehingga Kasubag program dan para kepala bidang atau sekretaris sesungguhnya hanya membantu kepala SKPD dalam menyusun Renstra, indikator kinerja utama, IKU, ataupun perjanjian kinerja itu sendiri. Dalam kerangka penguatan kapasitas SKPD, dapat kami laporkan
seluruh SKPD dibagi dalam 3 kelompok dan telah mendapatkan bimbingan teknis dari tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang langsung dipimpin oleh Bapak Deputi, Bapak Yusuf Ate, Bapak Ronald Anas, Asisten Deputi, serta Ibu Astri dan Ibu Umu. Bapak Wali Kota yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, penguatan kapasitas bagi SKPD dilakukan dimulai pada tanggal 5 Februari 2015. Secara umum, ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama, review Renstra dan indikator kinerja utama, karena waktu itu kami masih melihat indikator kinerja utama yang kurang relevansi dengan Renstra dan RPJMD yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan menjadi ekspektasi harapan dari Bapak Wali Kota dan Pak Wali Kota. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, hadirin yang berbahagia, kami sangat bersyukur bahwa langkah-langkah tersebut dijalankan dan dilakukan oleh seluruh kepala SKPD beserta jajarannya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Tim Kemenpan RB bahkan mengatakan komitmen dan kesungguhan SKPD Kota Bandung ini betul-betul atau sungguh-sungguh mendorong terhadap Bandung juara. Terima kasih kepada seluruh SKPD dan hadirin yang memberikan dukungan penuh terhadap tercapainya sakit juara. Setelah kerja yang kita lakukan dan sebagai rangkaian dari keseluruhan tahapan di atas, maka pada hari ini Perjanjian Kinerja SKPD sebagai amanat Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2015 akan ditandatangani oleh Kepala SKPD sebagai penerima amanat dengan Bapak Wali Kota sebagai pemberi amanat. Perjanjian kinerja tersebut merupakan wujud komitmen kinerja yang diperjanjikan oleh seluruh pimpinan SKPD kepada kepala daerah. Mengingat pentingnya perjanjian kinerja tersebut sebagai wujud komitmen kepala SKPD, maka sebelum penandatangan perjanjian kinerja dilakukan, izinkan akan terlebih dahulu dipaparkan sebagai sampel tentang perjanjian kinerja oleh 5 SKPD, yaitu Bapeda dan Inspektorat sebagai SKPD wajib, kemudian BPPT, Dinas Kesehatan dan Kecamatan Cibenying Kaler menjadi salah satu pilihan SKPD karena menjadi ujung pelayanan yang ada di lapangan. Perjanjian kinerja yang dipaparkan merupakan hasil diskusi dengan narasumber yang kompeten di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain langkah-langkah taktis dan strategis yang dilakukan, maka salah satu unggulan yang kiranya akan menjadi faktor penguat Kota Bandung mengukir sejarah adalah dikembangkannya Sakip Online yang diberi nama Silakip, yang merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Silakip ini telah digunakan untuk penyusunan pelaporan akib Kota Bandung tahun 2014 yang akan terus disempurnakan sehingga menjadi Sakip Online yang juara. Beberapa hal yang akan diperkuat dari Silakip ini adalah: 1. Laporan capaian kinerja per triwulan dilakukan secara disiplin setiap akhir triwulan. 2. Pelaporan hanya dapat dilakukan setelah adanya approval dari Kepala SKPD ketika adanya catatan atau verifikasi atas laporan capaian kinerja online. Dan keempat, terintegrasinya dengan Bandung Comment Center. Ini saya kira Pak Wali, sebuah model yang didesain sedemikian rupa, seluruh laporan-laporan capaian kinerja yang dilakukan oleh setiap SKPD ini merujuk kepada Comment Center yang digagas oleh Bapak. Dalam waktu dekat, kami berharap tim Kemenpan RB kiranya dapat membantu tentunya dalam memberikan aplikasi Silakip. Bapak Wali Kota yang saya banggakan, hadirin, dan Bapak Yusuf Ate serta Pak Wakil, terakhir berkenaan dengan nilai evaluasi akib. Kita yang ada dalam ruangan ini kiranya memiliki kesamaan pandangan bahwa nilai sakit bukanlah tujuan akhir, tetapi nilai sakit hanyalah salah satu indikasi bahwa kita bersama-sama telah bekerja jauh lebih baik dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan
dan telah menjadikan akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja. Demikian hal yang dapat kami laporkan dan sampaikan. Selanjutnya berkenan kiranya Bapak Wali Kota dan Bapak Deputi dapat memberikan arahan agar sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung tetap konsisten, terjaga, dan sakit juara. Tentu harapan kita selalu tampil di depan dengan kabupaten kota yang lain. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Pak Deputi Kemenpan RI, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ibu Bapak yang hadir di sini. Perkenankan kami dari Dinas Kesehatan Kota Bandung menyampaikan apa yang akan kami laksanakan dengan perjanjian kinerja, tentu didahului dengan latar belakangnya, begitu. Dan ini kami lakukan bersama-sama secara kolektif karena pada akhirnya kinerja itu menjadi kinerja sampai ke eselon yang paling rendah. Bu, tidak. Ya, lanjut. Ini tentu tanggung jawab Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan bukan saja hanya memberikan pelayanan langsung, tapi juga memberikan pembinaan dan juga melaksanakan tugas-tugas fungsional, baik dari tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan penata laksanaan teknis. Ya, kami mendukung visi Kota Bandung yang ingin mewujudkan Kota Bandung unggul, nyaman, dan sejahtera, dengan visi kami mewujudkan Bandung kota sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kata-kata berkeadilan menjadi sangat penting. Ini kaitannya bahwa Renstra yang kami susun tidak lepas dari RPJP, dari RPJMD, kebijakan pembangunan kesehatan nasional yang setiap tahun kami harus lihat untuk mencapai indikator SPM dan MDGs. Di samping itu juga harus mempertimbangkan berbagai isu strategis, baik tingkat global, nasional, provinsi maupun lokal. Itulah kami menguraikan dalam visi dan didukung oleh 3 misi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, merata, dan terjangkau, mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakkan masyarakat berperilaku hidup sehat, serta meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator makro dan mikro. Dan pada tahun 2015 ini diuraikan dalam 20 program dan 68 kegiatan, yang tentu ini merupakan agregat dari berbagai sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, UPT di bawahnya, swasta dan pemerintah. Jadi semua merupakan hasil kolektif yang pada akhirnya mengerucut kepada indikator kinerja. Ini saya kira isu-isu strategis yang menjadi tantangan. Lanjut Bu Fida. Nah, silakan dilanjut. Visi kami didukung oleh 3 misi tadi telah disampaikan. Kemudian dari setiap misi ada diuraikan, diterjemahkan dalam tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan sanitasi dasar dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, serta meningkatkan tertib administrasi. Dari 3 tujuan tersebut diuraikan dalam 8 sasaran. Jadi setiap tujuan ada diuraikan dalam 8 sasaran. Lanjutkan. Dari 8 sasaran tersebut dikemas menjadi 21 indikator sasaran. Saya ambil contoh untuk mendukung misi ke-1, tujuan ke-1, sasaran pertama meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawatan darurat, dan rujukan khususnya masyarakat miskin. Ada indikator sasaran pemenuhan pencapaian SPM, pelayanan kesehatan dasar sejak bayi sampai lansia yang kita kenal dengan continuum of care. Dan seterusnya menjadi 21 indikator kinerja. Nah, ini perjanjian kinerja yang ditetapkan tentu dengan presentasi. Kemudian lanjut ke bawah, ada 21 indikator sasaran yang harus kami laksanakan. Ya, ini dengan sumber dana yang telah tersedia dari berbagai sumber, baik dari tingkat pusat, provinsi, dan juga dari APBD kota. Lanjut. Ya, dengan jumlah 237 miliar. Ini mengapa menjadi sangat besar? Karena ada 61 miliarnya adalah amanat kapitasi JKN dan ada pembayaran kapitasi lebih dari 73 miliar untuk masyarakat miskin Kota Bandung. Lanjut. Kami uraikan dalam bentuk target per triwulan, dan kita lihat di dalam kesehatan ada yang harus terus 100%, ada yang bertahap sesuai dengan yang harus kita capai. Yang 100% seperti penanganan KLB, penanganan masyarakat miskin, kita tidak bisa secara bertahap, tapi setiap triwulan harus dicapai 100%.
Lanjut. Dari penetapan kinerja ini beserta sumber anggaran ditetapkanlah perjanjian kinerja yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Eselon 2 yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan tersebut. Ya. Kami mencoba menguraikan atau cascading kepada Eselon 3. Kami punya 5 Eselon 3 dan kami ambil dari bidang pelayanan kesehatan dengan 2 sasaran strategis yang harus dicapai dan ada sekitar 28 indikator kinerja yang harus dicapai dengan presentasi yang telah ditetapkan, kemudian dengan target dengan dana yang telah tersedia, kemudian juga dengan target per triwulan yang telah diuraikan untuk mendukung tercapainya kinerja dari SKPD. 1 Eselon 3 didukung oleh 3 Eselon 4. Nah, Eselon 4 kami coba uraikan untuk seksi pelayanan kesehatan dasar, karena ini membawahi 32 UPT di bawahnya. Bagaimana kepala seksi ini harus mencapai target-target kinerja pada tahun 2015. Lanjut. Juga dengan anggaran yang telah tersedia dan juga dengan target kinerja per triwulan. Ini perjanjiannya kepada Eselon 3. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah yang kami sampaikan bagaimana Dinas Kesehatan terus berupaya untuk maaf bila ada kekurangan masalah itu dalam kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Pak Wali Kota yang sangat kami hormati, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan juga Pak Deputi dari Kemenpan beserta jajaran serta Bapak dan Ibu para pimpinan SKPD dan seluruh jajaran yang hadir pada pertemuan hari ini di ruang auditorium. Izinkan kami dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung untuk bisa sedikit menjelaskan tentang apa yang akan kami lakukan perjanjian kinerja dengan pimpinan berkenaan dengan rencana kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 ke depan sampai nanti di tahun 2018. Pada kesempatan ini Pak Wali Kota, Pak Wakil dan seluruh hadirin, kami ingin mencoba menggambarkan satu proses konsistensi, sinergitas, keterpaduan antara apa yang menjadi gagasan pemikiran besar pimpinan yang sudah tertuang di dalam Perda nomor 3 tahun 2014 tentang RPJMD, karena bagaimanapun juga kami menyadari kami adalah salah satu bagian perangkat daerah yang harus menopang dan menjaga konsistensi terhadap apa yang dijanjikan oleh pimpinan yang tertuang di dalam RPJMD. Kita ketahui bersama bahwa Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sudah membuat satu perjanjian politik dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan, yaitu dalam visi yang sudah ditetapkan bagaimana ingin mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Kemudian di sana di breakdown dalam 4 misi, tetapi bagi BPPT melihat ada 2 misi yang tentunya ini berkesesuaian dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Pertama, di misi yang kedua, bagaimana menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, dan melayani. Kemudian juga kita melihat ada membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Kemudian juga di dalam dokumen perencanaan pembangunan, Pak Wali Kota sudah menetapkan bahwa dari visi dan misi itu dijabarkan lagi dalam tujuan dan sasaran untuk menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik adalah bagaimana membuat tujuan terlaksananya reformasi dengan sasarannya adalah terwujudnya kualitas pelayanan publik. Inilah salah satu roh yang sangat sejalan dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi besar kami di BPPT. Kemudian juga dalam proses layanannya kaitan dengan masalah perizinan di bidang perekonomian yang kokoh dan berkeadilan ini ada tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Perda nomor 3 2014, yaitu terciptanya iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan dalam investasi dengan sasaran bagaimana mewujudkan indeks kepuasan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Kemenpan nomor 25 tahun 2004. Nah, kemudian ujung-ujungnya adalah bagaimana untuk terwujudnya kepuasan masyarakat dengan target besar adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kita melihat di mana posisi BPPT. BPPT tentunya berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2007, kemudian juga ada dalam Perwa 300 tahun 2013, dengan tugas pokok dan fungsi yang harus kami lakukan ada 2 hal besar. Pertama adalah mengkoordinasikan terhadap proses pelayanan perizinan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan administrasi pelayanan perizinan yang harus kami lakukan.
dengan visi tentunya harus sejalan dengan apa yang menjadi gagasan besar atau visinya pimpinan, yaitu bagaimana kita ingin menghadirkan kembali ke visi, yaitu terdepan dan terpercaya dalam pelayanan perizinan guna menopang perwujudan Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Kemudian misi kami hanya satu, berbeda dengan apa yang tadi dikatakan oleh Dinas Kesehatan ada 3, di kami hanya cukup 1, karena rohnya ada di sini, yaitu meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan. Yang di-breakdown dalam tujuan dan sasaran kami di sini ada 1 tujuan, ada 2 sasaran, yaitu tujuannya bagaimana mewujudkan kinerja kualitas yang sangat berkesinambungan, dengan sasarannya yaitu meningkatkan. Ini mohon maaf Pak, kami geser sementara karena kita menjaga konsistensi dari misi kedua dan misi keempat. Yang pertama kami masukkan dulu, digeser lagi, yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT. Kemudian sasarannya adalah meningkatkan kuota masyarakat dalam pelayanan perizinan. Yang di-breakdown lagi dalam sasaran strategis. Tentunya ini sama secara keseluruhan kalau SKPD, bagaimana kita ingin mendapatkan evaluasi aktif. Nah, karena Pak Wali Kota sudah melakukan lompatan di dalam perjanjian di tahun 2005 yang dalam posisi yang tadi disampaikan oleh Pak Sek dari posisi C, kemudian menjadi A, kami pun tentunya harus berkomitmen. Angka ini menyesuaikan yang tadinya kami pun di dalam RPJMD ditetapkan targetnya adalah B, karena harus dikonversi menjadi angka. 276 ini masuk kategori di A, karena 75 sampai 85 itu masuk di A. Kemudian temuan BPK kita atau juga dari inspektorat kita tindak lanjuti 100%, dan tertib administrasi aset juga kami dalam rangka menopang terwujudnya terciptanya aset yang sangat akuntabel. Kemudian juga dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, nilai IKM kami kita pun melompat. Dari target kami posisinya 3,0 atau 3 di RPJMD, namun kami sekarang ini 2014 sudah berada di posisi 3,3. Jadi kami pun melompat, ingin mewujudkan nilai IKM yang sangat maksimal dalam rangka menopang target yang sudah ditetapkan. Kemudian ini pun kita ingin konsisten dalam durasi layanan waktu. Kemudian juga implikasi dari kepuasan tersebut tentunya nanti ada penurunan dari sisi pengaduan masyarakat. Nah, saya pikir ini sudah sangat sesuai, tapi tentunya secara bertahap. 2015, 2016 nanti mencapai 100% di tahun 2018. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari apa yang diharapkan oleh Pak Wali Kota, tentunya ini sangat sejalan, bahwa ujung-ujungnya kami pun ingin menopang kesejahteraan masyarakat yang kita idam-idamkan. Nah, sekarang kita lihat lebih rinci lagi terhadap apa yang tadi sudah dijabarkan. Ini bentuk indikator kinerja dalam satuan dan target yang sudah ditetapkan. Tadi sudah kami jelaskan, ini hanya untuk penguatan saja. Begitupun di indikator kinerja tentang akuntabilitas kinerja. Dilanjut, kami ingin ngambil salah satu contoh. Memang di BPPT ini agak unik Pak. Ada eselon 3B, tetapi tidak memiliki eselon 4. Karena kita lebih bersifat kepada direct services atau pelayanan langsung, di mana kepala bidang di kami tidak ada eselon 4-nya. Karena memang itu dari perspektif organisasi mungkin tidak menjadi satu keharusan kebutuhan, tetapi penopang eselon 4 hanya ada di kepala bagian tata usaha. Ini salah satu contoh cascading atau penjenjangan kinerja yang dalam stratifikasi eselon ring. Ini di bidang 1 ada 7 layanan yang harus dia lakukan. Ininya harus sama dengan kita, nilai 83 sama, karena bagaimanapun juga menopang komitmen kita sesuai dengan SOP. Di dalam Perwa 1171 ini sudah dijelaskan berapa ketentuan hari kerja. Bahkan kami laporkan bahwa apabila nanti di launching insya Allah di bulan Mei atau Juni tentang online service system Pak, karena semuanya nanti kita sudah tidak lagi dengan layanan seperti sekarang. Jadi nanti kita inginnya full paperless, tidak ada orang datang, mulai mereka mengakses kepada sistem layanan kami sampai kepada delivery service. Masyarakat sudah full, tidak datang sepenuhnya tidak datang ke kantor kami. Mereka cukup mengakses, begitu selesai kita insya Allah kerjasama dengan PT Pos untuk menyampaikan produk atau mengirimkan produk terhadap layanan yang sudah kita lakukan. Nah, dari keseluruhan ini kita jabarkan dalam 9 program dan 30 kegiatan. Kemudian kita atau kami di BPPT akan mempertanggungjawabkan sebesar 33 miliar
keuangan yang harus kita pertanggungjawabkan untuk mewujudkan dari apa yang kita targetkan di tahun 2015, dan tentunya nanti secara berjenjang akan terus dilakukan secara optimal dan maksimal untuk mencapai target akhir di tahun 2012 dalam rangka perwujudan terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh pimpinan. Barangkali itu gambaran yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Deputi dari Kemenpan, Bapak Sekda, serta rekan-rekan Kepala SKPD, serta para camat dan hadirin yang berbahagia. Izinkan Pak Wali Kota, kami menyampaikan rensra terkait dengan inspektorat. Bagaimana sudah tertuang di dalam Perda nomor 14 tahun 2 tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bandung. Di situ secara jelas dari visi Kota Bandung adalah Bandung unggul, nyaman dan sejahtera, dan sudah terkandung ada 4 misi Kota Bandung. Nah, dari 4 misi yang ada, keterkaitan rensra inspektorat adalah pada misi yang kedua, yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Nah, atas dasar visi tadi, rensra inspektorat dibangun dengan visi untuk terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini diturunkan lagi ke dalam 2 misi, yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan internal, dan yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini di dalam misi ini kami misinya yang ada yang keluar dan yang ke dalam. Yang keluar adalah dalam rangka peningkatan bagaimana meningkatkan efektivitas pengawasan internal ini oleh inspektorat. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme aparat, jadi ke dalam. Jadi ada yang keluar dan ke dalam. Lanjut, dari situ kita wujudkan ya, untuk mencapai misi tersebut, maka inspektorat merumuskan 4 tujuan. Yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, mewujudkan akuntabilitas kinerja. Yang ketiga, mewujudkan pelayanan yang prima. Dan yang keempat, menjadikan aparat inspektorat Kota Bandung yang dapat berperan sebagai konsultan dan katalis. Kalau kita lihat dari tujuan ini yang pertama adalah memang yang menjadi domain daripada misi dalam RPJMD. Bapak Ibu sekalian, dari tujuan tadi, inspektorat menetapkan sasaran strategisnya. Yang pertama adalah menurunnya temuan kasus pemeriksaan dengan kasus tindak pidana korupsi. Ini indikator kinerjanya, Bapak Ibu sekalian. Persentase SKPD yang mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material. Ini mempunyai konsekuensi logis, Bapak Ibu sekalian, terhadap sasaran ini. Dengan kata lain, buku 3 laporan hasil pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan makin lama makin menurun untuk yang temuan-temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Karena dengan buku 3 ini harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, buku 3 dari LHP BPK ini itu sebetulnya kalau dibahas secara mendetail itu mengandung unsur-unsur tipikor. Karena unsur tipikor itu sudah terpenuhi. Ada aturan yang dilanggar, ada kerugian negara, ada yang diuntungkan. Dengan kata lain, sebetulnya kalau ini diangkat oleh APH dari buku 3 itu sebetulnya sudah kaitan dengan tindak pidana korupsi sudah firm, Bapak Ibu sekalian. Evaluasi lakip yang dilakukan inspektorat yang selama ini berkisar pada nilai CC dan B sebagian, mudah-mudahan ini minimal jadi B.
Selanjutnya, yang keenam dari sasaran strategis ini adalah meningkatnya aparat pengawas intern yang memiliki standar kompetensi. Ini mempunyai indikator kinerja, persentase aparat pengawas intern yang memiliki standar kompetensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain keluar juga ke dalam, ini kita juga dalam rangka meningkatkan peran aparat pengawasan intern. Yang pertama Pak Wali Kota Bandung, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Pak Deputi, Menpan, rekan-rekan, hadirin sekalian. Saya akan mencoba memaparkan tentang perjanjian kinerja Bapeda yang diawali dengan Renstra dari Bapeda sendiri. Seperti juga inspektorat bahwa Bapeda tidak hanya bertanggung jawab sebagai SKPD tetapi juga kepada SKPD lainnya. Dan Bapeda berkontribusi terhadap pencapaian visi misi RPJMD hampir secara keseluruhan. Untuk menunjang visi Bapeda adalah lembaga perencana yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif. Dijabarkan dalam 3 misi yang kemudian dijabarkan juga di dalam 4 tujuan. Sasarannya adalah yang paling utama adalah terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan. Jadi selaras itu dalam arti RPJMD selaras dengan RKPD, RPJMD selaras dengan Renstra SKPD, kemudian RKPD selaras dengan Renja SKPD. Jadi kami memastikan bahwa semua Renja Renstra itu selaras dengan RPJMD. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat aspirasi dari masyarakat itu sebesar 30% sesuai dengan Perda 06 tahun 2009, yaitu tentang Perda tentang tata cara perencanaan pembangunan dan pengendalian, bahwa di situ disebutkan bahwa minimal 30% dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan Presdes harus dapat diakomodasikan di dalam belanja langsung APBD. Lanjut mungkin ini dengan perjanjian kinerja seperti ini, bahwa hampir semua kami mentargetkan 90%, ya, 90%, karena yang memberi ruangnya 10% untuk ketidakselarasan. Ya. Kadang ada saja Pak, ada yang tidak selaras gitu ya, dokumen-dokumen perencanaan itu dengan dokumen perencanaan SKPD. Sementara untuk tingkat aspirasi kami menargetkan minimal atau paling lebih besar daripada 30% gitu, atau sama dengan 30%. Sementara untuk tingkat pelaksanaan itu 90%. Ini dibagi di dalam triwulan yang tadi sudah. Bahwa ini langsung perjanjian kinerja, ini case study-nya. Langsung ke case study aja Pak. Kami sudah membuat case study untuk seluruh bidang perencanaan di Bapeda. Jadi kami itu memiliki karakter yang homogen Pak. Bidang perencanaannya ada 4, bidang penanaman modal 1, bidang litbang dan statistik 1. Dan ini hampir homogen, hanya dibedakan berdasarkan objeknya Pak. Case study eselon 3. Untuk bidang pemerintahan, kebetulan kami mengambil contoh bidang pemerintahan karena ini paling banyak SKPD yang menjadi mitranya. Seperti ini perbedaannya dengan indikator kinerja, dengan PK-nya kepala badan adalah bahwa dilihat dari indikator kinerjanya. Jadi untuk mengukur tingkat keselarasan itu dilakukan proses verifikasi. Verifikasi. Kemudian untuk yang tingkat akomodasi untuk Musrenbang itu dilihat dari tingkat usulannya itu di asistensi. Jadi usulan-usulan itu dari SKPD itu apakah dia sudah mengakomodasikan 30%. Itu jadi dengan proses asistensi. Lanjutnya untuk ini proses asistensi. Jadi untuk bidang pemerintahan ini ada sekitar 41 SKPD yang harus di asistensi, termasuk kecamatan. Jadi PIPPK ini di asistensi, DPA-nya ini oleh bidang perencanaan pemerintahan. Saya rasa mungkin itu saja karena waktunya singkat, jadi tidak bisa terlalu detail. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampling dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung ini, dan kebetulan pada saat konsultasi dengan
Kemenpan RB, kami yang mendapat tugas untuk melaksanakan konsultasi sebagai sampling dari Kecamatan Cibenying Kaler, bahwa Cibenying Kaler tentunya memiliki visi, yaitu terwujudnya Kecamatan Cibenying Kaler yang suci. Suci ini adalah akronim dari kata sehat, unggul, cerdas, dan indah. Tentunya visi ini dalam menunjang mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Dari visi tersebut kami memiliki 3 misi. Yang pertama adalah memiliki 2 misi. Yang pertama adalah mewujudkan pelayanan publik yang prima. Yang kedua, meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan, terutama Kecamatan Cibenying Kaler yang secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dari visi misi tersebut kami memiliki tujuan. Tujuannya hanya 2, yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di kecamatan, dan yang kedua tentunya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dari tujuan tersebut kami memiliki sasaran. Sasaran ini ada 3. Yang pertama, meningkatnya kualitas pelayanan publik. Yang kedua, meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan, dan yang ketiga adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kecamatan. Dari 3 sasaran ini ada 11 indikator kinerja utama. Dari 11 indikator kinerja utama, sasaran yang pertama kami memiliki 3 indikator kinerja. Yang pertama, indeks pelayanan atau indeks kepuasan masyarakat. Ini di tahun 2014 kami hanya mencapai target 75%, dan insya Allah target 2015 ini kami 80%. Kemudian yang kedua adalah persentase keluhan atau pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti. Nah, kenapa ini ditindaklanjuti? Karena kami di tahun 2014 alhamdulillah, dari sebelumnya di 2013 itu banyak sekali pengaduan masyarakat, dan bahkan dalam pelayanan publik kepada masyarakat banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi. Alhamdulillah di 2014 dari semua keluhan-keluhan itu kami tanggapi dengan media sosial, media elektronik, maupun dengan pertemuan face to face, ketemu langsung dengan kami layani. Alhamdulillah 100% sudah ditindaklanjuti, dan tentunya di target di 2015 pun kami harus mencapai 100% ditindaklanjuti. Kemudian indikator yang ketiga tentunya nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentunya kami di tahun 2014 itu mendapatkan nilai 940 dan sudah di zona hijau. Hanya yang dinilai adalah kecamatan saja, belum dengan cascading-nya, belum dengan kelurahan, belum dengan kasus-kasus yang lain. Nah, sehingga di 2015 ini kenapa angkanya kok hanya 850? Karena ini kumulatif dengan kelurahan. Jadi semuanya kalau kami mencapai target 850, semua cascading harus 850 nilainya. Ya, kalau yang 2014 hanya nilai kecamatan, makanya kami cantumkan nilai kecamatan. Karena yang kelurahan tidak atau belum dinilai, Pak. Gitu, jadi kami cantumkan, dan ini real gitu. Sehingga 2015 kami harus di zona hijau, semua cascading harus 850 minimal. Kemudian indikator atau sasaran strategi yang kedua yaitu rata-rata persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu. 2014 kami hanya mampu di 65% karena berbagai kendala, dan insya Allah di 2015 ini kami juga mentargetkan 70%. Kemudian rata-rata persentase waktu pelayanan administrasi umum, kami ingin lanjut saja Pak kaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Lanjut Pak Arif, bahwa di pengukuran bahwa pelayanan kependudukan ini kami hanya mengukur dua pelayanan, yaitu KTP dan KK. Karena ini yang sering sekali menjadi permasalahan dan pengaduan di masyarakat.
terus terang tahun 2014 saja kami tidak kurang dari 150 pengaduan, sebagian besar adalah terkait dengan pelayanan KTP dan kartu keluarga. Tentunya dua jenis ini kami ingin prioritaskan di 2015. Karena apa? Pelayanan administrasi kependudukan ini penghitungan kami ada 9, Pak. Yang 7 kami tidak akan ukur dulu, manakala ini sudah berhasil karena keterkaitan dengan instansi lain, terutama di Dukcapil, sehingga ini perlu kami prioritaskan. KTP kami target sesuai dengan target dengan apa penilaian ombudsman, berdasarkan ISO 9001/2008 kami sudah harus 7 hari kerja, Pak. Nah, untuk KTP, alhamdulillah itu tidak terlalu masalah, Pak, insya Allah. Namun yang akan menjadi kendala adalah di pelayanan kartu keluarga, karena ini ada tanda tangan yang harus dilakukan oleh Kepala Distrik. Dan kami sudah sepakat bahwa di pelayanan kartu keluarga ini tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Karena di Distrik Capil itu sudah rata-rata pelayanan itu 12 hari dan sudah mengarah kepada 8 hari kerja, sehingga kalau kami menetapkan di pelayanan KK ini 14 hari kerja, berarti ada 6 hari kerja di kecamatan, itu dari mulai penerimaan administrasi yang lengkap sampai penyerahan, sampai disimpan kembali di penerima pelayanan administrasi, tinggal mendistribusikan kepada masyarakat. Jadi dalam waktu 6 hari itu sudah sangat terukur dan itu bisa terrealisasi. Dengan catatan, mohon izin Ibu Kepala Distrik Capil dengan konsekuen di 8 hari kerja gitu. Sehingga di 2015 ini kami ingin minimal ada 420 anggota Linmas aktif yang kriterianya itu memiliki kartu anggota Linmas yang ditandatangani oleh camat. Sehingga rasio kami ingin di 2015 ini minimal 1 RT berbanding 1,5 anggota Linmas. Yang dua lagi atau sasaran strategi yang ketiga, kenapa tidak kami cantumkan dalam perjanjian kinerja? Karena itu merupakan sporting, Pak. Sporting terkait dengan sasaran strategi. Karena apa? Yang dua itu adalah nilai aktif dan tidak lanjut dari temuan inspektorat maupun temuan BPK. Itu merupakan supporting kepada dua sasaran strategi yang kami lakukan. Semua ini kami lakukan di pengukuran tadi. Nah, semua ini kami lakukan tidak terlepas dari aturan acuan yang ada, baik itu peraturan Menpan nomor 25 tahun 2009 maupun undang-undang tentang administrasi kependudukan nomor 24 tahun 2013 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006, dan tentunya kami sendiri memiliki perda terkait dengan organisasi kecamatan kelurahan nomor 14 tahun 2007, memiliki peraturan wali kota nomor 250 tahun 2008, dan tentunya sekarang kami memiliki lagi peraturan wali kota sebagai acuan kami yang nomor 185 tentang pelimpahan kewenangan wali kota kepada camat dan lurah, dan yang lebih keren lagi adalah peraturan wali kota nomor 281 tahun 2015 tentang program inovasi pembangunan, pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sangat baik ini. Sebulan. Selanjutnya oleh Kepala BPPT Kota Bandung. Izin, Mbak. Yang mundurannya sedikit ya, tolong.
Allah. Dia nggak gambar. Aduh. Berat. Terus. Penandatangan berikutnya oleh Inspektur Ini Kota Bandung. artinya mengingat masa lalu siap masa depan. Kata ahlinya begitu. Landing ini. Izin, Pak. Penandatanganan dilanjutkan oleh Kepala Bapeda. Baru dari yang ini ke Polda. Bisa sambil mulai. Udah ya kemarin kan. Jelas ukurannya. Tugas menanti. Menanti ibu. Tugasnya menanti Agus buat datnya ya. Selanjutnya penandatanganan oleh Camat Cibenying Kaler. Aktif lagi. Musik mah itu buat aktif itu. Kau boleh cek nanti ketemu macam-macam lagi. Ukurannya. Ukuran dia. Penandatanganan selesai. Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Pak Sekda, Pak Asisten, Bapak Inspektur, Pak Ibu Kepala Bapeda, Kepala Dinas, Kepala SKPD semua Kota Bandung yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Saya hari ini benar-benar bahagia, Pak. Jadi saya tuh udah dengar setiap hari laporan dari pasukan saya. Jadi 2 minggu ini ada invasi ya Kota Bandung ke Menpan. Saya dengar juga dari anggota saya disuruh parab kalau sudah selesai, tanda memang sudah dievaluasi. Ini belum pernah terjadi, Pak. Jadi suruh parab bahwa evaluasi sudah terjadi. Dan itu luar biasa. Saya sulit menyampaikan rasa apresiasi saya kepada teman-teman semua. Dari awal dulu, berapa bulan lalu kita di sini, ini semua nggak akan terjadi kalau tidak ada komitmen dari Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Asisten, dan semua Bapak Ibu semua. Karena itu mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ini benar-benar sejarah ini, Pak, dari Kota Bandung, bahwa untuk pertama kalinya Bapak Ibu semua punya ukuran kinerja yang benar. Kalau yang punya semua ada, cuma biasanya seragam, Pak, ukuran kinerjanya. Tidak jelas membedakan antar SKPD. Biasanya ukuran kinerja itu jumlah kebijakan yang disusun, jumlah laporan yang disusun, jumlah sosialisasi yang disusun, jumlah sosialisasi yang dilaksanakan, jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Jadi semua SKPD ukuran kinerjanya sama, padahal dibentuk berbeda-beda. Kalau sekarang Pak Wali, Pak Wakil, saya juga tadi sudah menyaksikan, kita bisa lihat antar SKPD itu berbeda fungsinya. Semua punya ukurannya. Dan yang paling hebat, Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu kelihatannya kok mudah sekali bikinnya kan, 2 minggu, 3 minggu selesai, sudah sampai cascading. Itu susah banget itu. Saya harus jujur sama Bapak Ibu sekalian, di Menpan saja belum semua unit bisa mengukur cascading sampai eselon 3 dan 4
Yang bisa ngukur itu cuma deputi kami aja, Pak. Itu benar. Jadi saya jujur-jujur saja, tidak mudah untuk meng-cascading ke bawah itu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengukur cascading ke bawah itu udah satu hal yang luar biasa. Kalau sudah ada ukuran kinerja seperti ini, Pak Wali, sudah boleh dikasih tunjangan kinerja sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tempat-tempat lain, di KL bilang ada tunjangan kinerja. Itu sebenarnya tunjangan kinerjanya adalah tunjangan kehadiran, Pak. Tunjangan absensi. Karena ukuran kinerja tidak ada. Jadi kalau tidak absen dipotong 5%, tapi itu dibilang tunjangan kinerja. Kalau tunjangan kinerja itu semua orang sudah punya ukuran kinerjanya, ada manfaatnya bagi Pemkot Bandung ini. Jadi nanti Pak Wali Kota tiap 3 bulan bisa diadilin itu, kenapa ini belum tercapai, kenapa. Tapi tadi target-targetnya terus terang beberapa hal memang perlu nanti ditawar lagi sama Pak Wali Kota itu, jadi jangan terlalu rendah. Jadi terlalu rendah. Dan yang ketiga nih, hari ini saya kenal dengar ketawanya Pak Camat. Saya baru pertama kali sudah dari tahun 99 saya keliling-keliling Indonesia. Baru sekali ini saya ada Pak Camat menjelaskan PK dengan betul. Jadi saya hargai. Itu tidak ada, Pak. Coba nanti Pak Wali nanti bisa sombong lah kalau nanti ketemu bupati wali kota lain tanyakan ukurannya apa sih. Ya gitu kan. Nggak ada itu, belum tentu begitu. Camat-camat sendiri belum tahu ukuran seperti apa. Jadi ini tinggal disamakan dengan camat lain, yang beda adalah targetnya, capaiannya. Itu udah luar biasa, Pak. Benar-benar luar biasa loh yang Bapak Ibu bikin loh. Jangan dikira ini main-main, ini luar biasa loh. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu semua bicara good governance, clean governance, tata kelola pemerintahan yang baik, itu biasanya cuma disampaikan saja karena ada syaratnya sebenarnya clean governance. Sekarang Bapak Ibu bisa cek dari awal dulu saya pernah ngomong begini kan di sini kan. Sekarang kita cek sama-sama. Syaratnya good governance, cirinya result oriented government, clean governance itu pertama tuh jelas tujuannya, outcome-nya jelas. Tadi Bapak Ibu sudah sampaikan yang sampel 5, semua jelas outcome-nya. Setiap punya ukuran yang berbeda-beda. Yang kedua, dia punya informasi kinerja, ukurannya ada. Bapak Ibu sudah punya ukuran semua, berarti sudah ada ini. Ada targetnya. Yang terakhir itu link antara sasaran dengan kegiatan itu kan nyambung. Jadi nanti tidak ada lagi ada orang bikin kegiatan tidak nyambung dengan yang tadi sasaran-sasaran indikator. Kita akan mulai berubah itu pikiran itu. Kalau mau bikin apa-apa, jadinya apa ya nanti? Jadinya apa ya? Itu kita akan terkontrol sehingga nanti semua kegiatan pasti akan nyambung. Kalau sudah bicara kegiatan itu baru kita bicara berapa uang untuk melaksanakan kegiatan itu. Ini yang namanya anggaran berbasis kinerja. Berarti Kota Bandung sudah benar-benar bisa menerapkan anggaran berbasis kinerja. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini nggak main-main, ini dasar semuanya ini. Makanya saya bilang hari ini saya bahagia. Saya tuh kalau bahagia tuh dari pagi tuh nggak doyan makan. Ya, nggak mau makan saya pagi-pagi. Tapi kalau lagi kesel, marah, makan di bawahnya. Jadi bangun tidur kenyang. Kalau saya jemput Pak makan, enggak, saya kenyang, ngopi aja udah. Saya kira sih dikasih makan banyak sama Pak Sekda, enggak lapar juga, karena senang saya itu. Ini, saya cerita sama Pak Sekda, ini saya yang kedua kali membimbing pemerintah daerah seperti ini. Yang pertama pemerintah Provinsi Jogja, ini yang kedua, yang mudah seperti ini. Relatif ringan, kenapa bisa relatif ringan? Karena Bapak Ibu tuh benar-benar mau komitmen. Kalau nggak mau setengah mati kita. Setiap Bapak Ibu nanti satu hari saya tinggal di kantor itu undangan narasumber sini Pak, dari KL Pemda Pak. Tiap hari bintek lakip katanya. Bintek penyusunan lakip. Karena dianggap bikin lakip itu sulit sekali. Bikin tim khusus dipimpin oleh Pak Salman gitu kan. Pak Inspektor dikumpulin semua kan. Panggil dari Menpar setiap tahun bikin. Ngarang-ngarang Pak. Ngarang. Apa itu indikator kinerjanya di Karang, angkanya di Karang. Begitu kita cocokkan, yang di registranya lain, RPJMD-nya lain, yang dilaksanakan lain, yang dilaporkan lain, nggak nyambung. Nah itulah nilai 35 itu. Karena sudah harus seperti ini. Ini juga kami lihat Pak, ESC sakitnya kami ada kirim 1 orang. Bukan cara teknologinya,
Kalau teknologinya kami kalah lah dengan Kota Bandung, itu di Menpan jauh. Tapi isi-isi yang diharapkan ada di dalam materi daripada silakipnya itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Selamat atas kerja kerasnya semua. Dan saya juga merasa bangga mewakili teman semua mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua, komitmen Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Pak Asisten yang selalu mendukung, Inspektorat, Kepala Bapeda, ini kunci Bu, ya, Kepala Bapeda, kemudian Kepala Organisasi, Kepala Bapak Organisasi. Saya di Palembang kemarin juga tidak pernah itu belum dapat A, karena Kepala Bapedanya nggak ngerti. Jadi kalau Kepala Bapeda nggak ngerti udah kuncinya itu. Sampai kapanpun paling tinggi B kurus kalau Kepala Bapeda. Kalau Kepala Bapedanya sudah, tadi saya sampaikan sama Pak Wali, Pak, bagusan indikator Bapeda, Bapak lupa dari tempat-tempat lain, dari nasional juga, nanti Ibu bisa cocokkan. Jangan sampai Bapeda selama ini ada jumlah laporan koordinasi, kan gitu ya Bu ya, jumlah laporan dokumen perencanaan yang diselesaikan. Kalau ini lain, tingkat keselarasan RPJMD dengan Restra. Kalau tidak selaras berarti Bapeda tanggung jawab. Itu kan tinggi, beda. Bukan jumlah laporan, bukan jumlah dokumen. Itu luar biasa. Sekali lagi, terima kasih atas semua kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita sama-sama. Dan terakhir Bapak, Pak Wali Kota, Bapak nanti mungkin kalau sudah selesai ini semua perlu membuat UPT Pak baru, karena UPT unit penerimaan tamu. Karena sebentar lagi akan banyak daerah-daerah datang Kota Bandung berkuliner. Pasti banyak, karena barangkali ini udah mendekati mendapat nilai A. Nilai A itu maknanya ya Bapak Ibu sekalian, bahwa Kota Bandung sudah bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya. Jadi bukan melaporkan jumlah kegiatan atau jumlah penyerapannya, tapi melaporkan hasilnya dari penggunaan anggaran itu. Selamat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Bapak Muhammad Yusuf Ateh beserta jajaran, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda yang saya banggakan, dan seluruh jajaran di SKPD Kota Bandung yang saya cintai. Hari ini hari yang berbahagia. Pertanyaan saya sejak jadi wali kota terjawab hari ini. Saya pengen tahu bagaimana mengukur orang itu bekerja baik, tidak baik, kurang, lebih, dan sebagainya itu selalu menjadi pertanyaan. Indikator rajin melapor tidak berarti itu kinerjanya baik, gitu kan. Indikator banyak komplain juga belum tentu itu indikatornya buruk, karena ada yang warga bisa melaporkan, ada yang tidak. Jadi isi perutnya Pemkot Bandung ini selama ini masih jadi pertanyaan. Alhamdulillah doa itu terjawab, sehingga Bapak Ibu harus yakin penilaian kami sebagai pimpinan insya Allah objektif. Kedua, dari sekian kali saya mengikuti Pak Ateh menyampaikan, bisa dilihat individu yang berbicara dari hati sama yang formalitas. Nah, Pak Ateh ini kalau bicara selalu dari hati. Jadi saya bisa merasakan auranya, ya, bahwa kebahagiaannya beliau itu adalah genuine, memang karena situasinya sangat luar biasa. Jadi Pak, kalau kusut di Menpan RB, bilang aja disuruh Pak Wali ke Bandung gitu. Jadi boleh dipakai alasan Pak. Legal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita bisa lihat statistik ya, tidak ada yang mencapai A di 2014 dari ratusan kota kabupaten. Saya tadi mencatat lebih dari 3 kali Pak Ateh bilang luar biasa, luar biasa, luar biasa. Itu artinya nilainya A, nilainya A, nilainya A gitu. Secara tidak langsung. Tapi ini kan ilmiah ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh kita semua.
Nah, saya masih ingat bulan November kita berkomitmen. Saya agak stres dulu dapat kabar Pak Sekda pulang dari Jakarta dengan wajah merah, Pak duduknya di belakang ya, dengan kota di Papua, bahwa kota Bandung yang kumpulan orang pintar, orang-orang hebat, nilainya CC gitu. Jadi ada yang salah karena saya merasa tidak mungkin dengan potensi dan kecerdasan kita berarti sistem yang salah, bukan individunya. Selama ini ada sistem yang kurang tepat. Nah, alhamdulillah bulan Maret ini kita menghadirkan sebuah sistem yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu tinggal bekerja saja membuktikan kepada pimpinan bahwa Bapak Ibu layak menjadi pimpinan SKPD. Tidak usah banyak cerita, tidak usah banyak macam-macam, buktikan persentase angka-angkanya tercapai itu saja. Jadi saya titip di hari ini, saya titip dua hal ya kepada para kepala SKPD. Satu, harus berpengetahuan. Jadi harus hafal cara mengukurnya. Ya. Karena ada peradaban tidak bergerak karena tidak berpengetahuan. Jadi sebagai pimpinan harus menjadi orang yang paling pintar pengetahuannya terhadap kinerja unitnya. Itulah kenapa Bapak Ibu ditunjuk sebagai pimpinan. Kedua, leadership. Setelah berpengetahuan, bagaimana caranya menggerakkan mesin sampai bawah. Jangan sudah hafal cara mengukurnya, tapi duduk manis di meja, tidak ngecek, tidak memotivasi, tidak menggiring mesin perubahan di SKPD-nya untuk mengikuti kinerjanya. Makanya saya senang dengan sistem cascading. Bapak Ibu bisa tidur nyenyak kalau cascading di bawahnya bergerakan begitu. Kalau tidak mengukur cascadingnya hanya masalah waktu, kinerja Bapak Ibu juga ke bawah buruk. Gitu. Jadi pertaruhannya itu kait-mengkait. Maka motivasi juga ke bawahnya, ke eselon 3, eselon 4-nya melakukan hal yang sama. Kemudian saya titip ketiga leading sektor, Bapeda, Inspektorat, dan Orpan untuk terus mengukur sistem ini. Dan tadi ya, Bapeda harus bertanggung jawab kalau ada yang tidak nyambung. Seringkali saya dapat komplain dari DPRD, ada nggak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Ini berapa kali ya, ini apa adanya saya sampaikan. Saya merenung, ini kenapa gitu. Sampai ada yang bilang begini katanya, duduk apa itu mah program Pak Wali. Kan nggak boleh ada kepala SKB dibilang, ditanya bukan program saya, itu program Pak Wali gitu kan. Ini artinya ketidakpengetahuan terhadap program kerja. Ini kan program kerja kita bersama. Tidak ada istilah tidak tahu dengan program Pak Wali, karena program Pak Wali menerjemahkan visi nyaman unggul sejahtera kan begitu. Ya. Jadi saya titip itu. Nah, kepada inspektorat juga sama. Tidak boleh ada penyelewengan. Makanya tadi tolong dikoreksi ya. Tingkat korupsi itu harus 0%. Itu tidak boleh ada toleransi, dalam keburukan tidak boleh ada toleransi. Tapi dalam prestasi masih ada toleransi karena berproses. Tapi keburukan itu harus semua yang indikatornya inspektorat yang sifatnya nilai-nilai yang kurang baik itu harus 0% ya. Itu yang direvisi angkanya seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa tanggung jawab Pak Koswara bahwa tidak ada penyelewengan, gimana caranya. Nah, untuk Orpad saya titip inovasi ya Mas Aman. Saya ingin di Bandung Comment Center, Mas Aman, saya pengen tahu minggu ini yang merah caturwulan 3-nya keluar, oh gitu. Kenapa? Baru dibedah. Jadi ke saya softwarenya cukup itu aja, cukup software pelangi warna-warni gitu. Saya ingin duduk lihat semua hijau, kalau banyak warna baru kita cek kenapa macet gitu ya. Sehingga di akhir tahun saya ingin cek di Comment Center dengan softwarenya harusnya semua warnanya hijau. Nah, suatu hari kalau ditanya, Pak Wali apa sih Bandung itu? Gitu. Atau ada orang nanya, siapakah Anda? Gitu. Saya ingin jawab, kami adalah akumulasi berita baik. Gitu. Karena kalau dengar Bandung harus berita baik gitu kan. Minggu lalu kita dapat komitmen dari KPK, Pak Teh, sebagai kota percontohan program anti korupsi yang dianggap terbaik ya.
belum sempurna secara sistem, tapi KPK menganggap kita yang paling komit. Sama juga seperti ini, Pak. Jadi kita akan jadi percontohan pendidikan dari TK, SD, SMP, sekolah dan seterusnya, program-program hampir sama lah dengan Sakip ini, tapi dari sisi anti korupsinya. Dan ini juga menjadi kebanggaan kita untuk memperbaiki Bandung. Kemudian saya titip di kecamatan kewilayahan ini, para camat hadir ya. Jadi tadi contoh yang Cibenying Kaler tinggal di copy aja, disamakan, tinggal dilakukan penyesuaian. Apalagi Cibenying Kaler rumah pribadi saya di Cigadung, jadi hanya gitunya kecamatannya tidak juara, ini titip ya Pak Hamdani. Bahkan Pak Ateh, saya tadi sambil melamun kepikiran, ini sistem harus lebih revolusioner lagi. Apa itu? RW pun harus pakai Sakip, gimana caranya? Karena apa? Karena RW itu Pak, kami beri tugas dan beri anggaran juga. Anggarannya itu 100 juta per RW per tahun, dikelola oleh camat. Kan nggak bisa kami bagi-bagi ke RW yang kinerjanya buruk tidak buruk semua turun dengan begitu saja. Kan kita harus bikin reward punishment juga. Nah sekarang belum ada ukuran kinerja RW, belum ada di Republik ini. Nah, bikin aja di Bandung, mendahului Menpan RB gitu. Sudah ada ya. Ayo tolong ke Orpad, sehingga saya di akhir tahun bilang, kamu kinerjanya buruk, jatah 100 jutanya dipotong 20%, kan bisa begitu. Kamu kinerjanya baik, kita tambahi 100 juta, tambah 20 juta. Saya kira, sehingga Republik ini dari mulai keluar pintu rumah gitu ya, sampai ke Presiden itu reformasi pelayanannya komprehensif gitu. Nah saya titip itu Pak Sekda ya, mungkin bukan tahun sekarang, kita coba untuk tahun depan. Karena tadi kalau RW-nya sudah juara, kelurahannya juga mengikuti seperti itu. Kemudian tadi ke inspektorat ya, tugas inspektorat itu Bapak harus kayak KPK, ya, tokoh suara juga harus kayak BPK, tokoh suara juga harus kayak ombudsman, kan begitu. Seolah-olah kan KPK, BPK, ombudsman digabung di dalam inspektorat. Jadi irbannya harus ada irban yang juga pelayanan publik, saya nggak mau dikomplain lagi urusan pelayanan publik. Irbannya juga ada yang ngurus tidak boleh ada korupsi dan penindakan ya, seperti itu. Kemudian saya komit tadi sudah berbisik dengan Pak Wakil, saya janji dengan begini kita akan bikin konsep baru untuk meningkatkan kesejahteraan dengan adanya namanya tunjangan kinerja. Jadi ada nama mual bagi rata gitu. Yang kerja keras diberi penghargaan lebih, yang malas tidak diberi penghargaan dan menjadi kondite gitu. Dan saya janji akan setinggi-tingginya yang kami sanggup. Oleh karena itu titip kepada dinas pajak ya dan lain-lain yang urusannya pendapatan supaya bisa bermuara pada itu. Sehingga saya fair kepada masyarakat. Pak, kenapa ini tinggi? Karena kerjanya bagus. Apa ukurannya ini? Gitu. Sekarang saya pede lah kira begitu. Ya tidak pakai bersembunyi di bahasa-bahasa generalis, tapi sekarang berbahasa statistik. Jadi kemudian juga saya titip Pak Sekda, sekarang tidak boleh lagi ada istilah anggarannya seolah-olah meluncur tapi tidak jelas. Dia menghabiskan uang 3 miliar tapi nggak jelas indikatornya gitu ya. Contoh ada kecamatan dulu yang maminnya di sini hanya 300 juta, di sini bisa 2 miliar kan sesuatu pasti karena penerjemahan anggaran tidak berbasis kinerja. Jadi mulai sekarang target di perubahan dan 2015 saya ingin punya ukuran itu. Setiap sen rupiah yang dibelanjakan itu bermuara pada persentase, bermuara pada peningkatan satuan, bermuara pada indikator itu. Tidak ada yang mubazir seperti itu. Jadi saya mengucapkan selamat kepada kita semua, tepuk tangan untuk kita semua. Saya mengaturkan ke tim koordinator juga ya, di bawah Pak Sekda dan Bapeda, Inspektorat dan Orpan. Saya juga khusus secara pribadi kepada Pak Yusuf Ateh sebagai warga kehormatan Bandung. Ya. Jadi mau bisa Pak, bilang aja teman Pak Wali bisa nanti diskon nanti di restoran-restoran terdekat. Dan
kami di luar kebahagiaan ini ingin memotivasi Pak, kalau Bandung bisa dalam sejarah kota pertama ya yang dapat A, itu tadi siap-siap bikin apa? UPT ya. Karena sekarang Bandung Comment Center belum launching 100% Pak, udah puluhan kota dari negeri, luar negeri, kemarin kumpulan perwira dari luar negeri datang juga. Ini memang unit pelayanan tamu ini menjadi penting nanti untuk keberhasilan. Ingat ya, jadi kalau nanti kita tidak ada, saya pensiun, Bapak pensiun, kalau ditanya Anda dulu siapa? Saya dulu adalah akumulasi berita baik. Karena berita dari kita selalu berita-berita yang prestasi, berita-berita yang baik, menyenangkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja. Bagi yang belum menyempurnakan, tolong sempurnakan. Dan disinilah dimulai kita sama-sama enak karena semua akan sangat objektif ya. Itu menjadi komitmen kita. Terima kasih. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan pada Kota Bandung dalam mencapai visi misinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lis-jalali wajhikal karim ya azim ya sultan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa aturkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami berserah diri dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Menatap, berkat izin-Mu dan ridho-Mu, pada hari ini kami berkumpul menghadiri acara penandatangan perjanjian kinerja SKP di tahun 2015. Kami tundukkan hati bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Tiada yang kami harapkan selain Engkau mengabulkan semua doa dan hajat kami. Allahumma ya Allah, semoga dengan adanya penandatanganan ini menjadikan manfaat dan keberlangsungan ikhtiar kami menuju Bandung juara, Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera di bawah ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah cahaya hidayah-Mu kepada kami agar kami kuat memban amanah dan mengembangkan tugas ini. Janganlah Engkau hukum kami jika kami khilaf dan lupa. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami mampu. Dan jangan pula Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari di dalam kehidupan yang panah ini banyak sekali dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Oleh karena itu ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami ini menjadi amal soleh dan ibadah yang Kau terima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Riau. Oh, Jalan Riau mah belum, karena bukan masuk yang ke rute KA. Jalan Riau itu sudah masuk ke pelelangan yang konvensional gitu ya. Karena kalau KA ini saya harus memberikan alasan kenapa jalan-jalan itu masuk ke dalam tema KA. Dan arahan dari pusatnya yang diperbaiki harus yang dilewati oleh delegasi saja. Jadi insya Allah diperbaiki kan. Tidak. Buktinya Braga juga beres sekarang, pelan-pelan silakan diliput juga. Ya. Pak, ini Pak, kayak udah ada laporan Pak, tarif penyesuaian tarif angkutan. Belum, saya agak kesulitan karena cepat naik cepat turun ini saya mau curhat aja ya. Ini menyulitkan pemerintah daerah gitu. Tiba-tiba naik terus turun. Pas naik mudah, semua angkutan naik. Pas disuruh turun, susah turun. Ini kasihan masyarakat kan gitu. Jadi sekarang kami lagi memformalisikan gimana dengan kecepatan naik turunnya BBM, penyesuaian juga bisa diterima masyarakat tanpa merugikan baik pengusaha transportasi maupun masyarakat. Mau disampaikan langsung Pak? Ya, nanti lagi dicari konsep baru. Ya.